Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ananda yang soleh dan soleha. Pada kali ini saya akan menyampaikan bagian subbab terakhir dari laju reaksi, yaitu berjudul persamaan laju reaksi dan order reaksi. Nah, dari judul ini yang akan saya jelaskan mulai dari apresiasi sampai dengan yang namanya soal latihan. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada judul tadi? Tujuan pembelajaran kita pastinya adalah menentukan yang namanya laju reaksi. Yang kedua, menentukan order reaksi. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Jadi dari gambar ini ada gambar apa saja? Ada gambar besi berkarat dan ada petasan meledak. Nah, kalau kamu perhatikan dari kedua ini, mana reaksinya yang lebih cepat? Apakah reaksi berkarat atau ledakan petasan? Ya, jawabannya pasti kamu jawab yang namanya ledakan petasan. Dari mana? Nah, kita bisa menjawab secara ilmiah dengan menggunakan yang namanya data eksperimen percobaan. Nah, data eksperimen percobaan dalam persamaan kimia akan menghasilkan yang namanya laju persamaan kimia. Kemudian kita bisa menentukan yang namanya order reaksi. Nah, inilah yang mau kita pelajarkan pada pertemuan kali ini. Oke, tadi tujuan pembelajaran sudah saya bacakan. Langsung saja ke materinya, yaitu persamaan laju reaksi. Pada reaksi kimia, jika reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D, di mana A koefisiennya M, jadi angka di depan itu namanya koefisien, B koefisiennya N, C P, dan D koefisiennya adalah Q. Maka rumus persamaan umum laju reaksinya menjadi V sama dengan K kali molaritas A pangkat X kali molaritas B pangkat Y. Nah, jadi dari rumus ini, apa yang kamu dapat? Dari rumus ini bahwa yang digunakan dalam persamaan laju reaksi hanyalah konsentrasi dari sebelah kiri atau reaktan, berarti hanya A dan B. A pangkat X ini bukan M, beda ya. Belum tentu koefisien menjadi order reaksi ya. Nah, kecuali ada keterangan reaksi cepat atau lambat. Nah, B ordernya adalah Y, pangkat Y. Nah, keterangannya tadi sudah saya katakan. Yang pertama adalah A itu adalah konsentrasi zat A, konsentrasi itu satuannya molaritas. B konsentrasi zat B, K tetapan laju reaksi. Kalau ditanya satuan tetapan laju reaksi itu bergantung kepada order reaksinya ya. Nah, kalau V laju reaksi X, order reaksi terhadap A, dan Y adalah order reaksi terhadap B. Jika X tambah Y kita tambah ke totalkan, maka namanya adalah order reaksi total. Oke, jenis-jenis order reaksi. Pertama ada order 0. Order 0 menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi reaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi dalam grafik ini, sebelah X-nya konsentrasi, Y-nya laju reaksi. Makin bertambah konsentrasinya, misalnya ini konsentrasinya tadi 1 molar, 2 molar, ternyata laju reaksinya tetap mau dalam konsentrasi berapapun. Kapan terjadi grafik seperti ini? Ketika ordernya 0. Yang kedua, ketika ordernya 1. Kalau order reaksi 1, maka laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Jadi, seiring meningkatnya konsentrasi, laju reaksi juga meningkat dan mereka adalah berbanding lurus, sehingga grafiknya adalah grafik garis lurus yang meningkat. Nah, order 2 mirip dengan order 1, laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksinya, sehingga digambarkan setengah parabola. Jadi misalkan ini molaritasnya 1, maka lajunya menjadi 1 juga. 2 dia menjadi 4, 3 jadi 9, kemudian 4 jadi 16, berarti perpangkatan 2 dari konsentrasi reaksinya, sehingga gambarnya adalah setengah parabola. Sekarang bagaimana cara menentukan order reaksi? Nah, cara menentukan reaksi jika tahap reaksi diketahui, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Saya ulangi, koefisien tahap yang paling lambat. Jadi kalau ada bacaannya cepat atau lambat, maka koefisien bisa menjadi order reaksi. Nah, yang kedua,
Jika tahap reaksi tidak diketahui, maka order reaksi terhadap suatu zat ditentukan melalui eksperimen atau percobaan. Jadi kalau ada dalam soal ada tabel, ditanya persamaan laju reaksi ataupun order reaksinya, maka inilah yang mau kita pelajarkan. Contoh soal. Nah, contoh soalnya ada dua. Yang pertama diketahui data percobaan laju reaksi A tambah B menjadi AB. Pertanyaan Bu Nopah, yang mana termasuk reaksi? Berarti jawabannya A dengan B, sehingga inilah yang digunakan molaritasnya. Kalau molaritas AB tidak berfungsi. Nah, ini ada 3 kali percobaan. Ini ada molaritas A 0,1, 0,2, 0,1, kemudian molaritas B, dan ini adalah lajunya. Nah, pertanyaannya apa saja? Yang pertama, tentukan order reaksi terhadap A. Misalkan A ordernya X, order reaksi terhadap B berarti Y, C order reaksi total berarti X tambah Y, D persamaan laju reaksi, dan terakhir adalah harga tetapan K atau konstanta laju reaksi, ya. Nah, next selanjutnya. Bagaimana mencari order A bandingkan dengan data order A? Order A itu bisa ditentukan dengan cara membandingkan data yang sama, ya, data nomor 1 dan 2. Jadi kalau saya balikkan ke soalnya, nah, kita mau cari order reaksi si A ini, ya, maaf tertekan, order reaksi si A. Maka untuk dapat order reaksi A, cari B yang sama. Data berapa? 1, 2, 1, 3 atau 2, 3? Jawabannya 1, 2. Iya benar, sama-sama 0,1 molar. Sehingga untuk mencari order si A yang dipakai adalah data 1 dengan data 2. Sehingga rumusnya seperti ini. Ya, kita lihat kembali. Mencari order A dibandingkan data yang sama, yaitu data 1 dan 2. Berarti kita masukkan P1 per P2 karena membandingkan data 1 ke 2. K, molaritas A ke 1 pangkat X kali molaritas B ke 1 pangkat Y. Ini K kali molaritas A ke 2 pangkat X dan molaritas B ke 2 pangkat Y. Tadi P1 nya berapa? 20. Dari mana dapatnya 20? Dari tabel tadi nih, perhatikan tabelnya. Ya, perhatikan tabelnya. Ini data ke-1 V1-nya 20, data kedua V2-nya adalah 40, dari situ dapatnya ya. Sehingga ditulis menjadi 20 per 40 ya. K 0,1 berarti data A ke 1 pangkat X kali 0,1 pangkat Y. Ini K kali 0,2 pangkat X kali 0,1 Y. Dari mana 0,2? 0,2 ini data A kedua, ini data B kedua. Matilah 0,1 Y dengan 0,1 Y sehingga K juga mati. Dia menjadi 0,1 per 0,2 pangkat X. Kenapa ini bisa disatukan secara matematika? Karena pangkatnya sama. Nah, ini disederhanakan 20 per 40 adalah setengah. Ini juga setengah pangkat X, berarti setengah sama dengan setengah pangkat X. Setengah pangkat berapa supaya hasil setengah? Ya 1. Maka X-nya sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap A adalah 1. Oke? Kita lanjut kembali, yang kedua adalah order B. Bandingkan data yang sama 1 dan 3. Kita lihat kembali, kita kupas-kupas lagi soalnya. Ya, kita mau cari B. Maka lihat A yang sama, data 1 dengan data 3. Jadi lawannya yang dilihat ya. Nah, kita lihat. Mencari order B bandingkan data A sama, yaitu data nomor 1 dan 3. Sehingga P1 bagi P3 K kali A1 pangkat X kali B1 pangkat Y. Nah, ini data ketiga A3 dan B3. Jadi 20 V1 di tabel tadi dibagi 80 K 0,1 X kali 0,1 Y. Ini A yang ke-1, ini B yang ke-1. Jadi ini mati K dengan K. 0,1 X dan 0,1 X mati. 20 per 80 sama dengan? Iya, 1/4. Betul sekali. Berarti 0,1 per 0,2 pangkat Y. 0,1 per 0,2 disederhanakan setengah. Iya, betul. Jadi 1/4 itu setengah pangkat 2. Sehingga Y sama dengan 2 ya. Nah, oke. Jadi order reaksi terhadap si B sama dengan 2. Ya, kira-kira sampai sini paham? Jadi mencari A, lihat data kawan yang sama. Mencari B, lihat data si A yang sama. Jadi selalu berlawanan. Pertanyaan ketiga, reaksi total berarti X tambah Y, X nya tadi 1, Y nya 2 berarti totalnya 3.
Persamaan laju reaksi tadi V K kali A pangkat X kali B pangkat Y. X-nya tinggal diganti ya menjadi pangkat 1 karena ordernya 1 dan B-nya pangkat 2 karena ordernya 2. Nah, sekarang bagaimana menentukan harga tetapan K? Ya, kita bisa ambil dari data ke 1, ke 2, ke 3 boleh, terserah. Saya ambil data 1. V1 20, K kali 0,1 data ke 1, B 0,1 pangkat 2. Jadi secara matematikanya 20 dibagi 10 pangkat min 3. Berapa hasilnya? 20.000. Sehingga harga tetapan K-nya adalah 20.000 molaritas per sekon. Nah, nomor 2, diketahui data percobaan laju reaksi. 2NO tambah Cl2 menghasilkan 2NO sel. Nah, ini datanya. Hampir sama ya. Ada data NO dan ada data Cl2. Bedanya di sini bukan V. Waktu, sekon ya. Kalau waktu atau maka dia seper dari laju. Sehingga ini pakai bukan 72 tapi seper 72. Bukan 18 berarti seper 18 ini setengah karena T sama dengan seper V. V sama dengan seper T, salah ya. Nah, tentukan order reaksi NO dan Cl2. Bagaimana mencari NO? Lihat Cl2 yang sama. Apakah ada yang sama data 12, 13, 23? Tidak ada. Karena Cl2 tidak ada yang sama, maka kita cari dulu order si Cl2. Mencari order Cl2, lihat NO yang sama. Berarti data 1 bagi data 2, ini dia. Oke, jawabannya pada data tabel di atas laju reaksi F tidak diketahui, tetapi waktu diketahui. Laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu, oleh karena itu reaksi ditentukan oleh sebagai berikut. Nah, mencari order Cl2 bandingkan data NO yang sama, itu 1 dan 2 tadi ya. Nah, ini seper 72 karena di waktu. Ini seper 18 K kali 0,01 pangkat X kali 0,1 pangkat Y, berarti ini mati. K dengan K 0,1 X per 0,1 sehingga 18/72 sama dengan setengah pangkat Y. Nah, 18/72 itu seperempat ya. Nah, seperempat itu setengah pangkat berapa? Setengah pangkat 2, berarti Y sama dengan 2, betul sekali. Jadi order terhadap si Cl2 adalah 2. Maka NO bisa dikerjai. Pokoknya datanya bukan data berapa tadi yang dipakai? Data 1 dan 2. Boleh 1, 3, boleh 2, 3. Saya ambil data 2 dan 3. Berarti V2 banding V3. Tadi V2 seper 18, V3 setengah. Baru masukkan datanya 0,1 pangkat X, 0,1 pangkat Y. Nah, nggak ada yang bisa mati. Cuma K aja mati. Sehingga 2/18 sama dengan setengah pangkat X. Kali, maaf ini bukan 2/3 ya. Salah tulis saya. Harusnya 1/3 ya, 1/3, maaf, manusia nggak ada yang tengah. 1/3 sehingga naik 9-nya kemari, 1/3 muka 2 1/9, 9-nya naik kemari, berarti 9/18 sama dengan setengah. Nah, oke, coba kita cek adakah yang salah di sini. Saya mau cek, penasaran. Iya, data 2 dan 3 0,01 0,2 ya. Berarti Bu Nova yang salah tulis. Harusnya dia 0, mana dia tadi? Allahumma ham. Iya, 0,2 per 0,3 ya. Jadi 2/3. 4/9 berarti naik 9-nya kemari. Habis jadinya 4 ya. Kok 4 ya? Nah, 1/4. Oke, maka setengah pangkat X. Maka 1/4 itu setengah pangkat X. Berarti X sama dengan 2. Berarti terhadap si X dapat, terhadap si Y juga dapat. Nah, mari kita diskusikan ya. Jadi dari hasil saya ini, silakan kamu kerjakan LKPD yang akan saya kirimkan juga. Diskusikan secara berkelompok. Nah, sekarang ada latihan soal diketahui data percobaan untuk reaksi berikut ini. Nah, ini isi dengan baik-baik. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan order reaksi terhadap NO dan Cl2, persamaan laju reaksi, order reaksi total, harga tetapan K. Dan yang kedua, gas P dan gas Q bereaksi pada temperatur 27 derajat Celcius menurut persamaan berikut. Laju reaksi diikuti dengan konsentrasi Z. Ini dia, tetap laju ya. Cara mencari P, lihat Q yang sama, nggak ada yang sama, berarti Q-nya dulu. Q-nya itu data 1, 2, dan 2. Dan ini masih laju. Tentukanlah order reaksi terhadap P dan Q. Persamaan laju reaksi, order reaksi total, harga tetapan K,
dan laju reaksinya ya. Oke, thank you semua. Oke, kita putarkan. Demikian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry.